Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin ikhwan fiddin wal akhwat fillah, Bapak dan Ibu sekalian hadirin jamaah kajian Ahad pagi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih dimudahkan untuk kembali menghadiri majelis ilmu taman-taman surga, Raudhatun min riyadil jannah. Semoga kemudahan ini menjadikan kita juga dimudahkan untuk masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru ya. Bab al-aklu atau aklu malil yatim wa zulmuhu. Makan harta anak yatim. Kabair min kabair dzunub atau kabiratu min kabair dzunub. Di antara dosa besar yang ada ya, yang ke-8 di sini adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Muallif rahimahullah taala, Al-Imam Dhahabi rahimahullah, pertama kali membawakan dalil qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, atau qaul Allah taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dalam surat An-Nisa ayat 10 ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Karena sesungguhnya memakan harta anak yatim apalagi secara zalim adalah sebuah tindakan kesewenang-wenangan ya. Karena yatim orang yang dhaif, lemah. Man mata abuhu wa lam yablugh sinnal bulugh. Orang yang meninggal bapaknya sedangkan dia belum sampai pada usia balik, itu yatim. Man mata abuhu wa lam yablugh sinnal bulugh. Man mata abuhu wa lam yablugh sinnal bulugh ya. Yang meninggal orang tuanya atau ayahnya di sini maksudnya, dan dia belum sampai pada usia balik. Amal ladzi
qad wasala ilal bulugh, ya, adapun orang yang sudah sampai pada balik, falaysa minal yutmi syai', ya, maka dia bukan termasuk anak yatim. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama, ya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, zulman. Bukan hanya makan harta anak yatim, ini secara umum padahal, ya. Secara umum pun kalau memakan harta siapapun dengan cara zalim tentu berarti telah memasukkan ke dalam perutnya dan neraka, ya. Maka di sini wabil khusus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang khusus dari yang ada, secara khusus, ya, yaitu makan harta anak yatim. Karena mereka orang-anak yang lemah, anak-anak yang lemah, mereka masih butuh harusnya bimbingan, belum bisa juga mengelola harta, belum rasyid. Rasyid itu adalah kemampuan untuk mentasarruf al-mal, ya. Mungkin mereka sudah mutamayyiz atau mumayyiz, misalkan 7 tahun ke atas, sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya membedakan ucapan, bisa menjawab ucapan orang yang ngajaknya bicara, menjawab sesuai dengan jawaban yang tepat, sesuai, ya, meskipun nggak harus pertanyaan panjang, ya, pertanyaan pendek. Biasanya anak-anak usia 7 tahun sudah bisa menjawab dengan tepat. Mau kemana, mau ke sana, pergi kemana, dari mana, ya, itu disebut mumayyiz, bisa membedakan makanya. Tapi anak mumayyiz itu belum rasyid, belum rasyid. Apa rasyid? Yani yastati an yatasarruf al-mal, ya, atau yusarrif al-mal, mampu untuk mengelola harta. Belum mampu, belum rasyid. Makanya tentu berarti di sini harta peninggalan orang tuanya, khususnya ayahnya, ya, harus dikelola atau setidaknya dijaga, tidak disentuh, ya. Kenapa? Karena nanti ketika sudah balik, ya, dan juga apalagi sudah rasyid, balik dan juga rasyid, karena balik pun terkadang tidak betul-betul paham dalam mengelola harta, ya. Apalagi balik dan rasyid, maka tentu, ya, dikembalikan harta kepadanya. Ayat berikutnya di sini bahkan wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha asyuddah, ya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia dewasa atau balik, ya, sampai usia balik. Tidak boleh menyentuh harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik ini adalah mungkin mengelolanya, ya, ya. Akhdhu ala wajil qard, ataupun kalau mungkin dia mengambilnya tapi pinjam, nanti niatnya akan dikembalikan ketika dia dewasa, ketika dia sudah balik. Atau al-aklu bi qadril hajah min ghairi israf, mengambilnya, memakannya tanpa berlebihan, jadi hanya kebutuhan. Annahu akhadha bi qadrin idza amila lil yatim amalan, atau dia mengambilnya sekadar karena dia memang bekerja untuk anak yatim ini, jadi bayarannya memang harus dibayar. Annahul akhdhu inda darurah, ya, atau dia mengambilnya karena darurat. Fa in aisara qadahu wa illam yusir fa huwa fi halli wa fil hal, ya. Kalau dia dimudahkan untuk membayar hutang ini, ya, mengambil darurat tadi kan tetap enggak boleh sebenarnya, ya. Darurat, karena darurat dibolehkan, tetapi kalau dia dimudahkan untuk membayar hutangnya, maka hendaknya dia membayarnya. Wa in lam yusar fa huwa fi hal. Tapi kalaupun tidak, namanya dalam kondisi darurat, ya. Darurat. Kalau enggak makan enggak bisa meninggal, ya. Maka tetap halal, ya. Dan ucapan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jauzi, Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Jadi 4 pendapat, ya. Jadi wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan. Fil akli bil ma'ruf, maksud ada 4 aqwal, ada 4 pendapat. Yaitu mengambilnya dengan cara pinjam. Yang kedua, memakannya sesuai kebutuhan tanpa berlebihan, ya. Kemudian atau mengambilnya
seukuran bayaran yang harus dia terima karena dia memang bekerja dengan anak yatim ini. Jadi sebagai upah saja, tidak boleh lebih. Ya. Yang keempat, mengambil karena darurat. Enggak ada lagi yang harus dimakan kecuali adanya ini, maka dia mengambil sebutuh tidak sampai mati ibaratnya, bukan sampai kenyang. Itu darurat, ya. Kalau dia mampu untuk kembalikan, maka kembalikan. Kalau tidak pun itu asli halal karena darurat, ya. Ini beberapa perkataan yang disebutkan Imam Ibnu Jauzi dalam ya tafsir surat An-Nisa yang ayat ke-6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya, agak serupa dengan ayat ini ya. Yaitu barang siapa yang kaya maka hendaknya dia menahan diri tidak mengambilnya. Merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya, tidak menyentuh harta anak yatim. Wa man kana faqiran, tapi kalau dia fakir falyakul bil ma'ruf. Maka hendaknya kalaupun tidak mau makan, makannya dengan cara ma'ruf. Makan dengan cara ma'ruf tadi, 4 perkara tadi ya. Jadi al-aslu berarti tidak boleh menyentuh harta yatim. Kalaupun boleh adalah hanya mengelolanya. Dan kalau yang namanya mengelola ya, maka kekayaan modal utama berarti punya anak yatim ini, bukan dia. Ini yang harus dipahami ya. Jangan sampai ngambil seenaknya buat bisnis padahal besar lalu seolah-olah itu kekayaan dia padahal punya anak ini ya, punya anak-anak ini harusnya dikembalikan. Kalaupun memang harus ada bagi hasil atau prinsip-prinsip dalam bisnis yang lainnya ya, maka harus jelas ya. Dan kalaupun hendak menanamkan pada saham investasi tertentu, maka harus pastikan yang memang beruntung atau ada untung. Kalau tidak, ya, khawatirkan bahkan tidak ada keuntungan di dalamnya, maka tidak dibolehkan. Ini syarah Syekh Utsaimin termasuk seperti ini. Ya, kalau Anda baca nantinya, ya, bahwa termasuk pengelolaannya di situ sampai segitunya. Ya. Nah, tadi dikatakan di awal, ya, orang-orang yang makan harta anak yatim tanpa hak, ya, jadi dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia berarti telah menelan api neraka atau api dalam perutnya. Karena mana bata min suhtin ila nar aw labih. Tidaklah satu daging yang tumbuh dari satu yang haram kecuali neraka tepat untuknya. Mana bata min suhtin illa nar aw labih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakna dengan ayat ini ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, ya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan bahkan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maka Rasul SAW di sini disebutkan hadis, ya, bahwa Rasul SAW jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Di antara sab'al mubiqat yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah apa? Aklul malil yatim, memakan harta anak yatim, ya. Ijtanibu sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hiya? Jauhi oleh kalian 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Apa itu ya Rasulullah? Qal asyirku billah. Wadih, yang pertama syirik kepada Allah. Wasyuh, ya. Dalam redaksi lain dikatakan sihir, ya. Tapi ini redaksi ini disebutkan wasyuh, yaitu kebakilan. Wa qatlun nafsi allati harrama illa bil haqq, dan membunuh jiwa, ya, yang telah Allah haramkan. Ada pengecualian kecuali dengan cara yang benar. Ya. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan tempur. Wa qadbul muhsanatil ghafilatil mu'minat, atau menuduh wanita-wanita yang baik yang menjaga kehormatannya, yang mukmin, dituduh zina, ya. Maka ini termasuk dosa besar. Tadi dikatakan yang keempat, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, aklu malil yatim, ya. Di antara 7 dosa besar yang membinasakan itu adalah yang kelima,
aklu malil yatim. Ya. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang yang sangat hati-hati dalam masalah harta anak yatim ini. Para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sangat hati-hati dengan harta anak yatim ini. Orang yang paling berhati-hati dengan harta anak yatim ini. Sampai ketika mereka menyebutkan ayat Allah SWT, turun ayat wa la taqrabu malal yatim, kembali ke ayat yang kedua. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Asbahu la yukhalituhum fit ta'ami wa ghairihi khasyatan an yalhaqihum ithmun min akli malil yatama. Para sahabat sampai tidak berani mencampurkan makanan mereka dengan makanan anak yatim atau yang lainnya, pokoknya apa saja. Khawatir kalau makanan itu tercampur, mereka menerima dosanya, mendapatkan dosanya. Artinya ketika tercampur kemudian termakan, ya. Termakan sehingga akhirnya dia masuk dalam kategori aklu malil yatama, memakan harta anak yatim. Karena tidak boleh makannya kecuali dengan keriduan mereka. Dan sampai batas mana mereka bisa ridho padahal mereka masih anak-anak kecil? Kan masih polos. Ridho itu ketika sudah bisa rasyid tadi, mengelola harta dengan baik. Ya, sudah balik atau sudah rasyid ini ya, sudah bisa mengelola harta dengan baik, maka mungkin bisa jadi kerelaannya ada ya, benar-benar rela. Tapi kalau anak kecil mungkin karena tidak tahu, polos, kemudian akhirnya relanya rela palsu ya, belum bisa benar relanya. Nah, maka di sini untuk kehati-hatian, la asbahu la yukhalituhum fi ta'ami wa ghairi. Mereka tidak berani mencampurkan harta mereka baik dalam makanan atau yang lainnya dengan harta anak yatim, makanan anak yatim. Khawatir justru mereka memakan dosanya, mendapati dosanya karena memakan harta anak yatim. Walakin sumihalahum bimukhalatatihim billati hiya ahsan. Ya. Tapi yang dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bermuamalah, bergaul dengan anak yatim dengan cara yang lebih baik. Karena larangan di sini adalah yang dimaksud adalah memakan harta anak yatim dengan cara berlebihan dan zalim ya. Gambarannya di sini ya, bisa kita lihat memakan hartanya anak yatim seperti ya, adamul muhafadzah ala mali. Ini saya bawakan dari rujukan lain ya, yaitu tidak menjaga harta mereka. Adamul muhafadzah ala malihi, tidak menjaga harta mereka. Ini bisa tambahan, tidak menjaganya. Atau kemudian menyerahkannya dalam kondisi tidak sempurna ya. Audumma malil yatim ila malil wasi, atau dicampur adukan antara harta anak yatim dengan harta yang lainnya ya. Padahal Allah katakan wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum, dalam surat yang lainnya ya. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta anak yatim harta mereka. Yani maksudnya nanti ketika sudah dewasa. Berarti ketika masih kecil dijaga. Maksudnya begitu. Karena diberikan saat kecil enggak mungkin. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta yatim harta mereka. Maksudnya bukan saat itu, bukan. Tapi saat itu dijaga sampai nanti ketika mereka sudah dewasa, sudah balik, maksudnya ya, maka diberikan kepada mereka. Dijaga dengan baik. Jadi ini dimaksud dengan wa'atul yatama amwalahum. Jadi ayat ini bukan berarti berikan ketika masih yatim, kecil, enggak tahu apa-apa, bukan, tapi dengan menjaganya. Dan jangan wala taqul amwalahum illa amwalikum. Dan janganlah kalian memakan harta mereka kepada harta kalian. Artinya dicampur adukan sehingga tidak jelas mana harta mereka dan mana harta anak yatim. Jadi mentang-mentang itu keponakannya lalu kemudian seenaknya sendiri, tidak boleh seperti itu. Sebagai Pak D atau Budenya tidak boleh begitu. Karena yatim ini berarti
ayahnya kan yang meninggal. Berarti siapa ini? Pak D dan budeknya ya, dan buleknya ya. Dan pak leknya di sini. Kalau bahasa Arabnya amun dan ammah. Iya, amun dan ammah. Jadi kalau bahasa Arab itu ada beda antara khalah dan ammah. Kalau am dan ammah, bibi, paman dan bibi dari pihak bapak, itu am. Jadi bahasa Arab itu dengan istilah berbeda karena nanti dalam masalah waris pun berbeda. Ya, karena paman dari pihak ibu beda lagi istilahnya. Istilahnya khal dan khalah, bibinya khalah. Ya. Kenapa harus dibedakan? Ya, karena nanti dalam masalah waris beda haknya. Termasuk di sini yang dimaksud yang menjadi wali yatim untuk hendaknya punya kewajiban menjaganya, membantu dan memeliharanya, ya, termasuk yang berkewajiban paling utama setelah artinya ketika tidak ada orang lain yang lainnya, ya, negara tentu sekian, yang nomor sekian. Sebelumnya adalah pamannya dari pihak bapaknya tadi, dan bibinya dari pihak, kalau bibi mungkin tidak termasuk karena bibi itu yang dinafkahi, ya, beda. Tapi paman, Pak D dan Pak Leknya dari pihak ayahnya, ya amun, ya amun. Jadi Pak D dan Pak Leknya dari pihak ayahnya, itu yang sangat berkewajiban untuk menjaga anak yatim, ya, menjaga dan membantu mereka. Kemudian setelah itu kaum muslimin, ya, kerabat-kerabatnya pertama tentunya, kemudian kaum muslimin, ya. Sehingga dosa kalau paman sampai menyia-nyiakan anak yatim, dosa, kan itu kewajiban, ya. Apalagi hanya mengambil harta lalu kemudian menyia-nyiakannya, ini double dosa, ya, dari sisi makan harta yatim dan dari menyia-nyiakan. Bentuk aklu malil yatim yang kedua seperti iqtirab min malihi li ghairi faidah au itlafuha. Mendekati harta anak yatim, ya, tanpa ada faedah atau bahkan merusaknya. Wa adamu istismariha bitariqati allati ta'udu alaihi bil faidah, atau memanfaatkan harta anak yatim tetapi dengan cara yang faedahnya enggak kembali kepada anak yatim. Jadi enggak ada faedahnya, enggak malah bisa jadi merugikan, ya. Ini termasuk bentuk aklu malil yatim, menggunakan harta anak yatim untuk investasi tapi investasinya bukan kembalikan anak yatim, kantongnya dia sendiri. Padahal itu harta siapa? Itu harta anak yatim, ya, tidak boleh, ya. Kalau pinjam ya harus niatnya pinjam dikembalikan, jangan sampai rugi, ya. Tadi yang dibolehkan bahkan termasuk apa tadi, al-akhdhu ala wajhil qard, mengambilnya dengan cara pinjam, dan namanya pinjam itu harus dikembalikan, wajib. Karena orang barang siapa meminjam dengan niat memang tidak akan mengembalikannya, maka Allah akan membinasa, maksudnya menghancurkan urusannya, tidak barokah pada hartanya, ya. Dan setiap kali meminjam kita ini dan sedangkan kita mampu untuk mengembalikannya, maka at-tamtid atau menunda-nundanya itu adalah kezaliman, ya. Kezaliman. Jadi ngulur-ngulur padahal mampu. Kenapa ngapain ngulur-ngulur? Kalau memang sudah ditentukan kesepakatan harinya, jatuh temponya, maka tidak boleh ngulur-ngulur. Apalagi kita mampu ada. Maka mengundur-ngulurnya adalah kezaliman. Kezaliman, ya. Kemudian yang ketiga termasuk contoh makan harta yatim adalah al-intifa bihi, ka'an yastaril wali li nafsihi baitan au ghairahu au yastari minhu li yatimin ma la yantafi'u bihi, itu mengambil manfaat dari harta tersebut seperti seorang wali dari anak yatim ini, paman tadi, misalkan membeli untuk dirinya, untuk pamannya sendiri tadi, sebuah rumah atau yang lainnya, jadi nggak manfaat kembalikan anak yatim ini. Ataupun bisa saja termasuk membeli untuk anak yatim ini tapi tidak bermanfaat baginya. Membelikan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya termasuk
kategori menyia-nyiakan harta anak yatim dan aklu malil yatim zulman, ya. Nauzubillah. Atau ya membelanjakannya tapi dengan cara israf, ya, berlebih-lebihan, tabdzir, sia-siakan, menyia-nyiakan, mubazir, ya. Maka ini yang dilarang. Kenapa? Karena pada asalnya harus dijaga, ya, untuk menjaga harta mereka, untuk diberikan nanti saat mereka sudah mengerti mengelola harta. Wa atul yatama amwalahum, perintah dari Allah SWT. Berikan harta anak yatim itu harta mereka. Wa atul yatama amwalahum, ya. Nah, kitab yang ada di kita apa ya? Disingkat banget, ya. Banyak riwayat yang dihilangkan. Di sini katakan setiap wali atau pengurus anak yatim yang hidup serba kekurangan, miskin, maka ia tidak berdosa apabila ia ikut makan dari harta anak yatim atau si yatim dengan cara yang ma'ruf. Ini masuk pendapat tadi yang dikumpulkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah taala, ya. Apabila di luar batas kewajaran, maka hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Sedangkan yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf di sini harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya orang-orang yang beriman, yang bersih dari tujuan-tujuan jahat, ya. Ini dalam kitab Al-Kabair tadi halaman 100, ya. Baik, bisa kita lihat dari syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullah taala di sini dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin halaman 286 bab ta'kid tahrimi malil yatim yang ada di kitab antum ini, kitab Kabair halaman 100, ya. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa anak-anak yatim adalah anak-anak yang tidak punya ayahnya. Artinya man mata abuhu walam yablugh sinal bulugh. Ketika mereka masih kecil, belum balik, ya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi, mereka anak-anak yatim ini yang harus disayangi dan diperlakukan dengan lemah lembut. Hati mereka ini telah hancur karena sang ayah telah meninggal dunia dan tidak ada menanggung biaya kehidupan mereka kecuali hanya Allah. Maka mereka semua layak dikasihani. Oleh karena itu Allah mewasiatkan mereka di dalam kitabnya dan menganjurkan untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, ya, seperti yang tercantum dalam banyak ayat Al-Quran. Tidak boleh menghardik mereka, termasuk, ya. Apa dalam ayatnya? Wala Naam. Jadi banyak ayat Al-Quran termasuk perintah untuk menyayangi mereka dan larangan untuk bersikap kasar pada mereka, ya. Karena al-aslu adalah asalnya adalah kita justru memuliakan mereka. Dan barang siapa bahkan yang hatinya keras, ya, membatu, sulit untuk bisa empati kepada orang lain, maka dengan peduli pada anak yatim akan melembutkan hati. Yuraqiq qalb, imsah ra'sal yatim, kata Nabi SAW, usaplah kepala anak yatim, fa innahu yuraqiqul qalb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bisa melembutkan hati. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena ada faedah keberkahan. Istilahnya adalah faedah tambahan dari seorang yang berbuat baik pada yatim. Sampai dikisahkan di kitab ini, tapi kisahnya disebutkan maudhu, ya, palsu atau sangat lemah. Jadi kitab ini aslinya panjang, ada tambahan lagi. Ini kayaknya riwayatnya dipangkas nih, karena diambil yang sahih-sahih saja. Aslinya perkataan Imam Dhahabi masih ada lagi, ya. Contohnya beliau membawakan kisah, ya, yang kisahnya ini lemah meskipun, ya, atau dhaif, ya, di mana ada seorang yang aslinya sering berbuat maksiat, minum minuman keras. Lalu pada suatu hari dia melihat anak yatim yang miskin sendirian, lalu dia ambil dia. Dia berbuat baik kepadanya, beri makan kepadanya, beri pakaian kepadanya. Masukkan kamar mandi, lalu dimandikan, disisir rambutnya, dimuliakan sebagaimana, ya, artinya anak-anak kecil, ya. Maka kemudian dia mimpi
Ya, di dalam mimpinya dia melihat bahwa kiamat telah terjadi. Kiamat telah terjadi. Dan dia dipanggil saat dihisab. Ya, di saat dihisab dia dipanggil dan diperintahkan kepada orang ini untuk masuk ke dalam neraka karena amalan keburukan yang pernah dia lakukan dari maksiat. Nah, ini kisah ya yang disebutkan Imam Dhahabi. Jadi kitab ini asli masih dalam kitab ini. Tapi kisah ini dhaif. Nah, tapi mungkin bisa diambil pelajaran. Maka kemudian anak yatim ini justru ternyata ya ketika malaikat hendak memasukkan orang ini ke dalam neraka, justru kata anak yatim ini, khallu anhu ya malaika rabbi. Biarkan orang ini, ya, beri jalan untuk orang ini ke surga justru. Biarkan, lepaskan dia, wahai para malaikat Rabbku, sampai aku memberi syafaat kepadanya. Hatta asfa ila rabbi, ya, sampai aku memberi syafaat kepada orang ini. Karena sesungguhnya dia telah memuliakanku, telah berbuat baik kepadaku, ya. Maka malaikat kemudian mengatakan, aku tidak diperintahkan hal itu. Ternyata ada panggilan dari langit, dari Allah SWT, khallu anhu, biarkan dia. Waqad wahabtu lahu makana minhu syafa'atul yatim wa ihsanhi ilaih. Aku telah berikan kepadanya syafaat anak yatim, sehingga biarkan dia untuk masuk surga, jangan masuk neraka. Maka tiba-tiba orang itu bangun dari mimpinya, ternyata mimpi. Wastaqaitu wa tubtu ila Allah. Maka setelah itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jika ini kisah ini benar meskipun didhaifkan ya. Setidaknya menjadi faedah bahwa keberkahan dengan anak yatim menjadikan seorang yang tadinya mungkin bengkok pun jadi lurus. Yaitu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelaku maksiat ya, orang yang berbuat dosa ya, lalu kemudian justru mendapatkan hidayah dengan sebab ya berbuat baik kepada anak yatim. Ini jelas secara makna benar bisa jadi ya. Kalau memang ada orang yang seperti ini kemudian mendapatkan hidayah. Jangankan ke anak yatim kan begitu. Hadis yang sahih menyebutkan memberi minum seekor anjing. Ya. Andai kan kisah ini tidak benar, tapi kalau ada orang melakukan seperti ini maknanya sahih bisa jadi. Kenapa? Karena memberi minum seekor anjing saja bisa menyebabkan seorang masuk surga. Dia pelacur padahal, pezina, ahli maksiat. Ya, fasyakarallahu lahu wa ghafarallahu wa adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepadanya. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dalam surga. Apalagi ini rahmatnya, berbuat ihsannya kita kepada manusia. Yang itu Allah istimewakan. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, sangat banyak dalil Quran untuk memuliakan mereka, melarang berbuat tidak baik pada mereka. Kejahatan apapun tidak boleh untuk mereka, termasuk menghardik. Ya, berarti sangat lebih lagi layak untuk ketika orang berbuat baik kepada anak yatim ya untuk masuk surga. Maka Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakadza fil jannah. Aku dan penjamin hidup anak yatim seperti ini di surga. Wa asyara bis sababa wal wusta. Dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengah. Artinya bahwa posisi kedudukan orang yang memuliakan anak yatim sangat dekat dengan duduknya Rasulullah nanti, tempatnya dengan Rasulullah di surga. Berkumpul dengan Rasulullah. Nah, kalau kita di tanah lapang kumpul nih, sholat Id misalkan, ke gambar aja kan, antum dengan ustadznya aja jauh ya. Itu kan ya dilihat mungkin lihat tapi jauh. Nah, ini orang yang dengan anak yatim itu dengan Rasulullah dekat gitu. Ini kan umatnya nanti kumpulkan bukan hanya antum saja yang dikumpulkan. Kan yang dikumpulkan bersama Nabi itu dari yang awal para sahabat, bahkan mungkin umat Islam yang awal dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, yang meninggal dari kiamat. Yang orang-orang yang dekat majelisnya dengan Rasulullah, berkumpul bersanding dengan Rasulullah adalah diantaranya yang memelihara anak yatim. Dan diantaranya adalah banyak yang akhlaknya baik, tapi di sini bab kita adalah tentang anak yatim. Ya, masya Allah. Banyak hadis makanya menunjukkan keistimewaan hal ini. Ya.
Itu dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari sama ya. Ana waqafilul yatim fil jannah hakada. Dalam redaksi Muslim mengatakan waqafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Jadi apa yang dimaksud dengan kafalatul yatim? Menjamin hidup anak yatim maksudnya adalah al-qiyam bi umurihi, mengurus urusan dia. Wasa'yu fi masalihi, berusaha untuk memberikan maslahat, manfaat kepada dia. Min ta'ami, mungkin dari makanan yang dia butuhkan, wa kiswati, pakaian, ya. Wa tanmiyatu mali, dan menginvestasikan hartanya. Bukan hanya dijaga saja, tapi kalau bisa memang harta itu bisa berkembang, wa tanmiyatu malihi, tanmiyah. Ya, dari kata nama yunammi, ya artinya mengembangbiakan harta ini menjadi banyak, ya. In kana lahu mal, kalau anak yatim punya harta. Wa in kana la mala lahu anfaqa alaihi wa qasahu ibtigha wajhillah. Ya, kalau dia enggak punya harta maka kita berinfak kepadanya, memberi pakaian kepadanya dengan maksud mengharapkan pahala dari Allah taala. Di sini dalam redaksi Muslim tadi dikatakan kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Ini redaksi yang tambahan yang juga sahih, artinya apa lahu dan li ghairihi, artinya berarti penjamin hidup anak yatim yang itu anak yatim memang tanggung jawab dia, lahu maksudnya lahu tanggung jawab dia, atau tanggung jawab selainnya tapi dia kelola, dia bantu, nah gitu ya. Jadi dua makna di sini. Baik yang menjadi tanggungannya atau yang bukan jadi tanggungannya. Kan di sini yang termasuk menjamin hidup anak yatim, wabil khusus pertama yang paling khusus adalah siapa? Paman ya tadi ya yang saya sebutkan, yaitu yang walinya, karena itu yang berkewajiban. Atau li ghairihi, atau yang sebenarnya enggak wajib tapi dia bantu menghidupi dan menjamin hidup anak yatim, mengurusi urusannya, memberi pakaian, baju dan seterusnya. Maka ya ini termasuk dalam hadis Nabi tadi kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Fal qarabah mislu an yukafilu jaddahu au akhuhu, yang dimaksud di sini yang lahu yaitu kerabatnya, seperti mungkin kakeknya atau saudaranya tadi, atau termasuk ibunya di sini, bahkan ibunya pun kalau memang mampu untuk ikut ya, menghidupi anak yatim, masya Allah. Di sini sarahnya sampai sebegitu, ya. Jadi yang dimaksud menjamin di sini yang termasuk dapat pahalanya bukan hanya wali yang saya maksud tadi ya, di awal ya. Termasuk di sini syarah dari Imam Dhahabi rahimahullahu taala, fal qarabah, yang lahu tadi kan berarti yang kerabat. Kerabat ini mislu an yukaffilahu jadduhu, yaitu yang menjamin atau mengkafil tadi, misalkan kafil ya, bahasa Arab tuh mengkafil ya, bisa jadi bahasa Indonesia mengkafil. Misalkan yang mengkafil kakeknya atau akhuhu, saudaranya yang sudah dewasa, mungkin sudah balik. Kan ada ya, berarti bukan yatim ya. Ini bapak punya anak 10, 5 sudah balik semua, yang kecil-kecil 5 lagi. Berarti kakak-kakaknya ini yang sudah kerja ya, kan bukan yatim Pak kalau dalam bahasa Arab. Paham ya antum ya? Harus pahami ya. Jadi jangan ikut-ikutan apa kata orang manusia berkata ya. Yang dimaksud yatim itu pokoknya bapaknya meninggal yatim. Kalau sudah tua masih yatim. Sudah dewasa itu bukan yatim, itu yang belum balik ya. Jangan salah kaprah bener enggak lumrah gitu ya. Ngikut apa kata manusia, salah kaprah bener enggak? Jadi yang dimaksud yatim yang tarjih, yang paling rajih dari semua pendapat itu adalah yang meninggal bapaknya sedangkan dia belum balik. Maka kakaknya pun bisa termasuk mendapatkan pahala itu kalau dia termasuk membantunya tadi. Subhanallah. Jadi peluang pahala bukan hanya untuk yang luar saja, tapi termasuk di sini akhuhu, ke saudara dia. Saudara ya berarti kakak kandungnya ya. Ya. Au ummuhu, bahkan ibunya ya. Kalau ibunya sampai harus kemudian mungkin kerja apa ya, mungkin cuci baju tetangga dan seterusnya, hingga pokoknya untuk menghidupi anak yatim, dia bersabar di atas itu, termasuk mendapat pahala mengkafil anak yatim. Mengkafil anak yatim. Au ammuhu, atau pamannya, au zawju ummihi, atau suami dari ibunya. Berarti di sini bapak angkatnya. Bapak sambung. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu enggak ada dipanggil bapak tuh enggak ya.
boleh dipanggil apa boleh. Jadi enggak bapak sambung itu enggak dipanggil bapak boleh. Karena zauju ummi. Kalau bahasa Arabnya apa? Zauju ummi. Suami dari ibunya. Suami dari ibunya. Au khalihi atau khaluhu atau paman dari pihak ibunya juga boleh. Au ghairuhu min aqaribi atau selainnya dari kerabat-kerabatnya pokoknya ya. Wal ajnabi adapun yang dimaksud li ghairi tadi itu ada ajnabi, orang asing tapi peduli dengan anak yatim. Ya. Maka man laisa bainahu wa bainahu qarabah itu yang enggak ada hubungan kerabat sama sekali, tapi menjamin hidupnya anak yatim, maka masuk dalam hadis ini. Wadah sekarang ya terang. Jadi yang disebut kafilul yatim baik itu dari keluarganya, kerabatnya tadi semua disebutkan kita tadi atau yang bukan ada hubungan sama sekali. Kita pokoknya peduli. Ya, ada sana anak yatim, investasi, pokoknya enggak usah diupload. Enggak usah diekspos beritanya, kita cukup peduli dan tidak perlu orang tahu. Setiap kali pergi kerja mungkin mampir dulu taruh apa ke rumahnya anak yatim ini. Dan bebas merdeka ya. Enggak ada hubungan apa-apa. Enggak harus dia juga nantinya baik sama kita. Enggak ngarep .com sesuatu di balik itu semua, tidak. Tapi semata-mata karena Allah Jalla wa Ala. Maka yang seperti ini Masya Allah pastinya tentunya masuk dalam hadis ini. Karena yang dimaksud orang-orang yang ikhlas tentunya. Ikhlas nomor satu ya. Setiap amal kita dihadapkan dengan masalah ikhlas ya, bukan karena ada udang di balik batu. Ya, ada udang di balik batu, bukan itu ya. Naam. Maka dalam hadis sahih yang lainnya termasuk man doma yatiman minal muslimin ila ta'amihi wa syarabi hatta yughniyahu Allah ta'ala au jaballahu lahul jannah ila an ya'mal dzanban la yughfar. Barang siapa yang menjamin atau memberikan kebaikan pada anak yatim dari kaum muslimin baik dengan makan atau minumnya sehingga Allah mencukupi dia, mencukupi anak yatim ini. Ya, maka Allah akan memastikan dia masuk surga kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak bisa diampuni. Ya, kecuali orang ini melakukan dosa yang tidak diampuni atau syirik, dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Nah, adapun dosa selain syirik maka masih mungkin diampuni. Demikian pula hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man masa ra'sal yatim la yamsahu illa lillah kana lahu bi kulli sya'ratin. Tapi di sini dhaif ya. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dan dia tidak mengusapnya kecuali karena Allah, maka setiap rambutnya yang disentuh oleh tangannya adalah kebaikan. Tapi hadis ini sekali lagi dhaif. Yang sahih atau hasan adalah riwayat dari Abu Darda ya, bahwasanya ausani biwasiyatin, Rasulullah pernah mewasiatkan kepadaku suatu wasiat, qala irhamul yatim. Berikanlah kasih sayang pada anak yatim. Wadnuhu mink, dekatkan dia kepadamu. Wa at'imhu min ta'amika, beri makan dengan makananmu. Fa inni Abu Darda mengatakan pada seorang ya, Abu Darda mengatakan pada seorang, dia berwasiat, kasih sayanglah pada anak yatim, dekatkanlah dia denganmu, beri makan dia dengan makananmu, ya. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata rajulun yastaqi qaswata qalbihi." Aku mendengar seorang mengadu kepada Rasulullah tentang kerasnya hatinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bersabda, "In aradta an yalina qalbuka fadnul yatim minka wamsah ra'sahu wa athimhu min ta'amika fa inna dzalika yalinu," atau kalau yulinu qalbaka wa tuqaddir ala hajatika wa taqdir ala hajatika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau engkau hendak melembutkan atau hendak lembut, menginginkan lembutnya hatimu, maka dekatkan anak yatim kepadamu. Dekatlah anak yatim denganmu. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Ini yang sahih. Hadis yang hasan ya, artinya bisa dipakai. Dan beri makan dia dengan makananmu, karena sungguhnya itu bisa melembutkan hatimu dan bisa takdir ala hajat, engkau meraih kebutuhanmu. Ini faedahnya ini, termasuk kita pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa min jinsil amal ya. Balasan tergantung perbuatan. Dia menanam kebaikan, maka Allah juga memberikan kebaikan padanya. Dia berbuat baik pada orang lain, Allah berbuat baik kepada orang ini. Ya, anfik alaik dalam hadis ya.
qudsi Allah berfirman, anfik, berinfaklah, unfik alaik, aku akan berinfak kepadamu. Anfik, unfik alaik. Ini secara umum ya, infak secara umum. Apalagi keutamanya jika disebutkan kepada anak-anak yatim. Nah, sampai sini syarah saya dari kitab ini ya. Adapun kita kembali ke syarah Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Biar gado-gado nih, Pak. Semakin komplit gitu ya. Faedahnya banyak. Jadi jangan fokus ke satu kitab. Yang penting masih dalam kitab-kitab syarah yang sama ya. Di paragraf berikutnya Syekh Utsaimin menyebutkan kita sering melihat ada orang yang sebagian waliyadzubillah ketika saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan banyak anak yang masih kecil-kecil, kemudian dia pun menguasai harta saudaranya. Ini kebalikan ya. Menggunakannya untuk berbisnis waliyadzubillah. Kemudian ia menggunakan harta tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak untuk kemaslahan anak-anak yatim tersebut atau keponakannya tersebut. Orang seperti inilah yang layak menerima ancaman seperti di ayat di atas ya. Mereka akan masukkan api neraka ke dalam perutnya. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Allah mengatakan wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih ahsan, lebih bermanfaat. Kata Syekh Utsaimin di sini, janganlah engkau mengelola harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bukan sekedar baik, lebih baik. Apabila engkau dihadapkan dengan dua proyek dan engkau akan menginvestasikan harta mereka ya ke dalam salah satu dari dua proyek tersebut, maka engkau harus bisa memilih proyek mana yang akan menguntungkan mereka tentunya. Engkau tidak boleh menginvestasikan harta mereka ke dalam proyek yang buruk hanya demi keuntungan pribadimu, kerabat dekatmu atau yang semisalnya. Sebaliknya engkau harus bisa memilih proyek mana yang akan menguntungkan anak yatim tersebut. Ya, ini tambahannya. Apabila engkau ragu-ragu apakah proyek tersebut akan menguntungkan untuk mereka anak-anak yatim ataukah tidak, maka jangan diteruskan. Ya. Peganglah uang mereka alias jangan diinvestasikan karena Allah taala berfirman ya wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ini ringkasnya syarah Syekh Utsaimin tadi. Itu panjang lebar sama diulang-ulang ya. Maknanya sama ya. Adapun ayat yang berikutnya itu yang disebutkan Syekh Utsaimin halaman 102, Allah taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahu lahum khair, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Ya. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Ayat ini kata Syekh Utsaimin diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami ini diberi amanah untuk mengurusi harta anak yatim. Sedangkan rumah kami hanya satu dan makanan kami satu. Bagaimana kami harus berbuat? Jadi dia tidak punya makanan lebih, rumahnya juga pas-pasan, nggak muat, jadi ya. Terus gimana? Ini bertanya, ya, apa yang harus kami berbuat? Sebab jika kami membuatkan makanan khusus untuk mereka dalam sebuah wadah tersendiri, maka ini menyusahkan kami dan terkadang akan merugikan mereka. Tentunya kurang ya. Apa yang harus kami lakukan? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka menanyakan kepadamu wahai Nabi tentang anak-anak yatim, qul islahul lahum khair. Katakanlah ya, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Ya, kalau antum mampu, gitu kan? Memperbaiki baik. Kalau antum mampu kan gitu. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka juga adalah saudara. Wa ikhwanukum, maka adalah saudaramu. Maksudnya adalah lakukan apa yang terbaik dan pergaulilah mereka. Jadi kalau sanggupnya, maksudnya hanya mempergauli tanpa harus memberi makan mereka, artinya bermuamalah saja ya. Pokoknya ngapiki mereka, ngapiki sudah. Kalau memang nggak sanggup ya, yang penting muamalahnya baik, gitu ya. Nggak perlu ada permusuhan dengan mereka. Maka Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kebajikan dan yang berbuat kerusakan.
Apabila Allah berkehendak, niscaya Allah akan membuat kalian di dalam kesusahan dan memberatkan kalian. Akan tapi Allah Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. Artinya di sini tidak ada beban, nggak perlu mempersulit diri. Kalau nggak sanggup untuk membantu mereka, ya paling minimal kul islahu lahum khair, bahwa islahu lahum khair, bahwa berbuat baik kepada mereka adalah khair. Tapi kalau wa in tukhalituhum, kalau nggak mampu ya minimal bermuamalah dengan mereka, bermuamalah dengan muamalah yang baik, karena hakikatnya mereka pun saudara kita, saudara sama muslim, saudara sama iman, ya. Inilah ikhwan, ya, akhwat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, tentang harta anak yatim dan juga bagaimana pengelolaannya. Adapun hukumannya tadi sudah disebutkan. Hukuman bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, tanpa dibenarkan, ya. Maka yang pertama tadi sudah disebutkan azab neraka, ya, baginya di perutnya. Karena ini termasuk kabair, dan ijma ulama, sepakat ulama bahwa memakan harta yatim termasuk dosa besar, dari dosa-dosa besar. Karena hadisnya sangat jelas, termasuk sab'ul mubiqat. Sab'u al-mubiqat, ya, 7 hal yang membinasakan seorang. Jadi melakukan itu bisa menghancurkan seorang masuk ke dalam neraka. Apa hikmahnya pengharaman harta anak yatim ini? Hikmahnya apa? Kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan harta anak yatim. Di antara hikmahnya du'ful yatim wa faqdihi li abihi wa ada mustita'atihi al-difa' an nafsi. Karena anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya, dia juga tidak mampu untuk membela dirinya. Maka berbuat dolim kepada orang yang sangat lemah seperti ini tentu adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan yang sangat dolim, ya. Kita dolim kepada sesama selevel, gitu ya, yang sama-sama kuat, kemudian kita mungkin memukulnya, mengalahkan dia tanpa cara yang benar, ya, tidak dibenarkan dalam syariat. Itu saja termasuk kedoliman. Apalagi ini dolim pada orang yang sangat lemah, nggak ada bapaknya, nggak bisa membela dirinya. Ini maka kedoliman yang lebih di atas biasanya, ya. Ya, karena kedoliman kan ada 3, ya. Kedoliman orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kedoliman pada orang lain, dan kedoliman pada dirinya sendiri. Ini termasuk kedoliman pada orang lain. Dan orang lain di sini bukan orang lain yang kuat, yang mungkin sepadan kekuatannya, yang sepadan levelnya, tapi lemah, sangat lemah, nggak berdaya, bahkan harus ditolong, harus dirahmati, harus disayangi, harus dipedulikan, ya. Nah, maka kalau kita lomba lari dengan anak TK, istilahnya kalah juga tidak terpuji, apalagi ya kalah, menang juga tidak terpuji. Nah, di sini berbuat jahat apalagi dengan anak yatim yang lemah, wallah ini jelas apa? Kezaliman yang besar, ya. Kejahatan yang besar yang semua orang pasti mengingkarinya. Yang kedua, kenapa hikmahnya apa? Kenapa diharamkan memakan harta yatim? Karena syariat ini justru memerintahkan kita untuk menyayangi mereka, berbuat baik kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka, bahkan menutup kebutuhan mereka, ya. Berarti ketika memakan harta mereka menyelisih syariat ini, menyelisih aturan yang Allah atur, ya. Ini hikmahnya, ya. Hikmahnya kenapa dilarang? Karena bertentangan dengan yang Allah perintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka, ya. Ini beberapa yang mungkin tambahannya, ya, tentang aklul malil yatim. Secara umum intinya adalah dosa besar yang harus ditinggalkan. Maka kalau Anda sekiranya melihat diri dalam mengelola harta tidak bagus, ya, dan sering mungkin pura-puranya atau kayaknya utang tapi nggak dikembalikan, ya jangan berani-berani mengelola yayasan yatim, nantinya malah masuk kantong pribadi, ya, larinya jadi mobil, rumah, tapi ditelan sendiri. Nauzubillah, ya, maka dia akan menelan neraka sendirian.
Bagaimana kalau nanti anak yatim mengadu pada Allah, ya, di hadapan saat kita tidak punya amalan, tidak punya kebaikan, atau tidak punya dunia untuk menukarnya, ya. Kan dosa yang paling membuat orang bangkrut adalah dosa kezaliman, dan aklul yatim termasuk kezaliman, ya. Yang kita ingat dengan al-muflisu, ya. Siapakah orang yang bangkrut kelak di hari kiamat? Yaitu yang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala jihad bahkan mungkin, tapi dia telah membunuh fulan, mencaci maki fulan, menuduh fulan yang baik-baik berzina, atau memakan harta orang lain tanpa hak. Termasuk memakan harta orang lain tanpa hak adalah memakan harta anak yatim, ya. Maka orang-orang yang pernah dizalimi akan datang mungkin berderetan kayak orang ngantri. Kita kalau melihat orang ngantri itu bayanginnya ini lagi kiamat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ngantri minta keputusan Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang kita kerjakan. Kan ngeri. Sederet manusia dari ujung gang sampai ujung gang berikutnya, istilahnya kalau bahasa kita, dari ujung tempat sampai tempat yang lainnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang pernah kita kerjakan, di antaranya makan harta yatim. Nauzubillah, ya. Betapa bangkrutnya seorang yang demikian keadaannya, karena memakan harta manusia tanpa hak, tanpa hak. Taib, di sini ada yang tanyakan sampai di sini? Fadhal. Bagaimana kedudukan anak 5 tahun hasil yang orang tua sama? Anak yatim, kembali pengertiannya, yang meninggal ayahnya dan belum sampai usia balik. Adapun yang karena perceraian tidak yatim, tanggung jawab orang tuanya. Jadi orang tuh jangan dikira cerai terus tanggung jawab lepas, enggak ada. Jadi dikira syariat itu begitu mudahnya, enggak. Orang cerai itu masih meninggalkan banyak tugas. Apa tugasnya? Itu tanggung jawab dia, bapaknya. Emang enak. Sudah enggak boleh nyentuh ibunya tapi masih wajib ngasih makan anaknya. Kapok. Nauzubillah min. Makanya harus berpikir ulang untuk melakukan seperti itu, ya. Apa enaknya? Padahal tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan, ya. Walaupun bapaknya nanti pergi jauh gitu, dia tinggal mamanya. Berarti ya masih kerabatnya dari bapaknya ini harus tanggung jawab, karena setidaknya meringankan beban dari saudaranya ini, ya, menolong, membantunya agar kelak di hari kiamat setidaknya ya bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan di sini bahwa apa istilahnya tadi? Membantu mengurus anak yatim di sini bisa memang dari harta dia atau dari harta yang lainnya, ya. Boleh, ya. Dari harta dia pun jika digunakan untuk anak yatim ini asli murni untuk dia, maka tidak masalah juga. Tidak termasuk yang memakannya. Ya. Jadi masuk 4 perkara tadi, ya. Jadi walaupun boleh, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf, ya. Al-aqlu bil ma'ruf tadi sudah disebutkan apa? Mengambilnya dengan cara pinjam sesuai kebutuhan saja tanpa berlebihan, atau menggunakannya kalau dia bekerja kepada anak yatim ini sebuah pekerjaan. Jadi sebagai jasa upah saja. Ya, atau mengambilnya karena darurat. Baik. Sampai sini cukup? Ibu, ada yang tanyakan? Ada lagi? Monggo, Pak. Mengambil harta tersebut atas sebagai upah, itu apakah harus ada akad dengan dia dengan akad tersebut?
Ya mungkin di sini yang mewakili adalah walinya ya harusnya. Artinya kalaupun walinya untuk memberikan sebagai upah adalah yang memberikan walinya, bukan anak yatim tersebut tentunya. Sebab yang mengelola adalah walinya. Taib. Nah, karena anak yatim belum bisa mengelola karena belum rasyid tadi sudah disebutkan belum rasyid. Cukup? Saya kira berarti cukup kajiannya. Alhamdulillah. Demikian ikhwan fiddin dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa berbuat ihsan kepada anak yatim atau bermuamalah dengan cara muamalah yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing kaum muslimin untuk sebisa mungkin mengambil banyak manfaat dan faedah yang bermanfaat untuk akhiratnya kelak. Ya, karena di dunia barang siapa menanam kebaikan pasti di akhirat akan menuai dan memanen kebaikan. Wallahu taala wa alam bisawab. Al-afu minkum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.